Hai, sampai jumpa lagi. Kita kali ini akan membahas tentang kekuatan pasar dari supply and demand. Ketika musim hujan, harga cabai tiba-tiba naik. Ketika gagal panen beras di Jawa, harga beras juga ikut naik. Ketika sedang musim durian, harga durian justru turun. Apa yang menyebabkan ini semua? Inilah yang para ekonom menyebutnya sebagai cara kerja atau dampak dari supply and demand. Ya, saya akan menggunakan istilah bahasa Inggrisnya supply dan demand daripada menggunakan istilah bahasa Indonesia ya. Supply itu artinya penawaran, demand itu artinya permintaan. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Sebab apabila menggunakan bahasa Indonesia nanti saya takut terjadi kebingungan ya, terutama dalam kata penawaran. So, itu pengalaman saya dulu ketika belajar ekonomi. Saya pikir penawaran itu menawar barang ya, yang harganya mahal kita tawar gitu. Maka untuk menghilangkan kebingungan itu, kita gunakan saja istilah Inggrisnya, yaitu supply. Supply artinya, itu juga sudah jadi bahasa Indonesia juga ya. Menyuplai, menyuplai. Demand itu artinya meminta, ya, atau permintaan. Supply and demand itu adalah dua kata yang selalu digunakan oleh ekonom di dalam menganalisis segala fenomena ekonomi. Ya, supply and demand ini adalah dua kekuatan pasar yang menggerakkan pasar. Kekuatan inilah, ya, yaitu kekuatan supply and demand inilah yang menentukan berapa harga barang dan berapa banyak barang yang ada di pasar. Jadi ini adalah dua kekuatan utama dari pergerakan ekonomi ya yang ada, terutama ini adalah ekonomi pasar. Ya, ekonomi pasar bebas ya, yang mana pasar menentukan aktivitas mereka sendiri. Pasar dan persaingan. Jadi terminologi supply and demand ini adalah merujuk kepada aksi orang saat berinteraksi satu dengan yang lain pada pasar yang kompetitif atau competitive market. Ya, competitive market itu adalah di mana eh, masing-masing itu saling bersaing tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti kekuasaan atau komando. Ya, mereka berinteraksi satu sama lain dan menyesuaikan diri satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan supply and demand. Ya, pasar itu bersaing secara sehat di antara mereka sendiri, tidak ada dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain. Atau di situ terdapat banyak pedagang. Ya, juga terdapat banyak pembeli. Nah, persaingan itu bisa terjadi apabila banyak pedagang dan banyak pembeli. Lalu tidak ada satupun dari pedagang maupun pembeli yang mampu merubah harga pasar atau barang di pasar itu karena masing-masing mereka mensuplai dengan jumlah yang relatif tidak terlalu mempengaruhi pasar.
Jadi itu namanya competitive market ya. Ini penting kita asumsikan seperti ini untuk mempelajari supply and demand. Sebab supply and demand itu tidak bisa berlaku di pasar non-kompetitif. Misalnya pasar monopoli, di mana di situ cuma ada satu penjual, satu supplier. Ya. Satu supplier ini dia berhak menentukan harga barang dan berapa barang yang disuplai. Ya, tidak peduli dengan interaksi yang ada di pasar. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi hukum supply and demand ya. Tidak terlalu berlaku, masih tetap ada berlaku. Nanti hukum supply and demand kita akan analisis nanti. Tetapi yang ideal di sini kita asumsikan bahwa hukum supply and demand yang akan kita pelajari ini adalah kita asumsikan supply and demand ini kita asumsikan berjalan pada pasar yang kompetitif, atau competitive market. Apa itu pasar? Pasar itu adalah sekelompok pembeli dan penjual pada barang atau jasa tertentu. Pembeli adalah pihak yang menentukan besaran demand terhadap produk, sedangkan penjual adalah pihak menentukan besaran supply. Nah, pasar itu ada yang terorganisasi seperti pasar tradisional. Terorganisasi, mereka bertemu secara rutin ya, di satu tempat, kemudian ada jam buka, jam tutup. Lalu ada juga pasar yang kurang terorganisasi, seperti pasar es krim pada suatu kota, pasar pasar kopi pada satu kota ya. Penjual pembelinya itu tidak bertemu secara rutin pada satu tempat, tetapi para pembeli tahu kemana saja kalau mau membeli kopi atau membeli es krim. Mereka tahu lokasi-lokasinya. Ya begitu juga penjual. Mereka tahu di mana yang kira-kira strategis untuk membuka usaha. Ya, jadi ini kalau yang es krim berarti pasar es krim. Bukan berarti pasar es krim itu ada satu tempat ya. Di situ yang jual es krim semua, yang jualan itu jual es krim semua. Lalu pembelinya beli es krim khusus es krim, bukan itu. Pasar es krim ini artinya di sini yang kurang terorganisasi ini, di mana pembeli dan penjual tersebar di berbagai tempat, tapi mereka berinteraksi satu sama lain dan membentuk pasar, bersepakat membentuk pasar, kemudian bersepakat membentuk harga yang disepakati oleh pasar. Apa itu persaingan? Persaingan itu ya di mana satu supplier sadar bahwa barang yang dia supply itu ada pihak lain yang juga ikut mensuplai barang yang serupa. Sehingga dia tidak bisa terlalu semena-mena dengan barangnya ya, misal dengan menaikkan terlalu tinggi harganya ya, atau mengurangi takarannya. Sebab apabila dia melakukan hal itu, maka pelanggan akan berpindah kepada penjual yang lain. Jadi persaingan itu di mana terdapat beberapa supplier dan satu supplier menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat banyak terhadap harga pasar ya. Kemudian terhadap kualitas yang sudah ditentukan pasar, kuantitasnya, karakter. Itu ada standar pasar, dia tidak bisa berbuat terlalu banyak. Di situ ya. Karena itu sudah ditentukan oleh pasar. Jadi dia hanya bisa menerima apa yang sudah ditetapkan pasar. Contohnya harga kopi 10.000 per cup.
ya dia menerima saja 10.000 per cup. Ya. Dia tidak bisa misalnya merubah harga pasar itu menjadi 15.000. Dia hanya bisa merubah harganya sendiri 15.000, tetapi akibatnya pembeli itu akan pindah ke sebelah yang mana masih menggunakan harga pasar yaitu 10.000. Apa itu competitive market? Pasar yang kompetitif. Pasar yang kompetitif itu seperti sudah kita singgung tadi adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, aksi dari masing-masing penjual dan pembeli tersebut tidak bisa mempengaruhi pasar. Ya, karena mereka membeli dalam jumlah yang relatif sedikit. Ya, jadi tidak bisa pembeli dan penjual tidak bisa melakukan apapun untuk merubah keadaan pasar ya. Mereka hanya bisa menerima terhadap kondisi pasar, baik harganya maupun kuantitasnya. Nah, ini adalah pasar yang kompetitif. Pasar yang bersaing di sini ya. Ya, itu karakteristik dari competitive market. Baik, asumsi yang kita bangun dalam mengkaji supply and demand ini adalah yang pertama, barang yang ditawarkan itu secara karakter sama persis. Misalnya kopi hitam, sama-sama kopi hitam. Satu kedai kopi dengan kedai kopi yang lain, kopinya sama-sama kopi hitam ya. Karakternya mirip. Lalu, asumsi yang kedua, yaitu jumlah pembeli dan penjualnya itu sangat banyak. Penjualnya sangat banyak, pembelinya sangat banyak. Dan mereka hanya mensuplai dan membeli dalam jumlah yang relatif sedikit. Sehingga aksi mereka tidak bisa mempengaruhi kondisi pasar. Artinya di sini bisa kita simpulkan, kita berasumsi bahwa supply and demand ini bisa terjadi yaitu apabila tidak ada satupun dari pembeli dan penjual itu mampu mempengaruhi kondisi pasar. Mereka hanya mampu menjadi price taker, yaitu menjadi pengambil harga yang sudah ada ditentukan oleh pasar. Tidak bisa berbuat banyak terhadap apa yang sudah terjadi di kondisi pasar. Nah, inilah baru kita bisa menerapkan ya teori supply and demand itu secara penuh. Karena yang merubah itu adalah bukan pembeli atau penjual, tetapi adalah supply dan demand, yaitu gabungan aksi daripada supplier dan gabungan aksi daripada demand. Nah, itulah yang merubah kondisi pasar, tapi bukan satu orang atau satu individual ya beraksi lalu bisa merubah harga. Tidak, tetapi ini secara agregat, ya, secara bersama-sama dari sisi para supplier dan para pembeli. Kita mulai analisis kita dari demand, ya, dari sisi permintaan, dari sisi pelanggan. Ya, pelanggan itu mintanya barang bagus, harga murah, ya. Barang bagus, harga murah. Ya, harga murah dapat banyak, mau menang banyak, ya. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa teori ekonominya. Kita bahas dulu yang dinamakan dengan quantity demanded. Ya, jadi di teori demand ini ada Q nanti namanya ya. Q di situ bukan quantity tapi lebih pasnya quantity demanded. Berapa jumlah barang yang diminta? Quantity demanded ya. Berapa jumlah
barang yang pembeli mau dan mampu membelinya. Mau dan mampu ya, bukan cuma mau, tapi juga mampu membelinya. Ya, faktor harga itu adalah faktor yang di supply and demand ini kita jadikan sebagai faktor utama ya. Jadi semakin mahal barangnya, maka semakin dikit orang yang mau belinya. Nah, semakin murah, maka orang semakin tertarik, semakin banyak untuk membeli. Kalau kita lihat di sini, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dibeli itu berhubungan negatif, ya, berhubungan negatif. Jadi kalau yang satu naik, yang satu turun. Bukan sama-sama naik dia ya. Kalau yang satu misalnya harganya naik, maka kuantitinya jadi turun. Tapi kalau harganya turun, maka kuantitinya jadi naik. Di sini yang mempengaruhi adalah harga. Ya, bagaimana harga mempengaruhi kuantiti. Ya, harga itu di grafik nanti yang di sebelah vertikal ya. Ya, kita akan melihat pada kurvanya pada slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada kurva dari demand. Ya, kurvanya bentuknya seperti ini ya. Jadi menurun. Ya, menurun ya. Kalau harganya tinggi, maka permintaannya rendah. Kita lihat di sini ya. Tapi kalau harganya rendah, permintaannya tinggi. Di sini ada demand schedule. Demand schedule ini adalah tabel dari demand. Di sini namanya adalah Catherine ya. Catherine punya demand schedule seperti ini. Kemudian ini adalah demand curve, kurva demand ya. Kalau ini schedule demand. Pada saat harga es krimnya itu 0 di sini, pada saat harga es krimnya 0, ini harga yang vertikal ini ya, ini adalah harga. Pada saat harganya 0, maka Catherine memakan atau meminta 12 es krim. Pada saat harga es krim itu 0,5 dolar, Catherine meminta es krimnya atau membeli es krimnya 10. Pada saat harga dari es krim itu 1 dolar, harga ini ya, maka Catherine kuantitinya berapa? 8. Dia mentok di garis ini ya. Ini namanya kurva demand, kurva permintaan daripada Catherine. Pada saat harganya 1,5 harga es krimnya, maka ini makin naik harganya ya. Permintaan Catherine pun makin nurun. Dia sekarang jadi 6. Dia beli es krimnya. Pada saat harganya 2 dolar, semakin turun. Tadi 6, sekarang 4 ya, semakin turun. Pada harga es krimnya 2,5 dolar, semakin turun lagi. Tinggal 2 dia mengkonsumsi es krim. Pada saat harganya 3, dia sudah tidak mau lagi beli es krim. Nah, ini adalah disebut dengan demand schedule, berbentuk tabel ini. Kemudian ini adalah demand curve, yang ini ya, demand curve. Tentu saja ini model, ya model ekonomi. Ini bukan juga Catherine yang sebenarnya. Ya, ini bukan juga data yang sebenarnya, tetapi kira-kira seperti ini ya.
Kira-kira seperti ini, orang kurang lebih seperti ini. Ya, katakanlah ini bisa kita ganti dengan kopi. Ya, kalau harga kopinya 10.000 per cup, kita per bulan itu 30 cup ya. Setiap hari kita pesan satu. Tapi pada saat harga kopinya 50.000, mungkin kita kurangi. Mungkin seminggu sekali saja kita ngopi. Pada saat harga kopinya 100.000 satu cup, kita sudah tidak mau lagi beli kopi. Karena menurut kita itu sudah terlalu mahal. Harga kopi 100.000 ya. Tentu saja itu eh, tidak sama satu dengan yang lain. Ini cuma sekedar model. Tetapi manusia ya kurang lebih akan berperilaku seperti itu. Kalau harganya naik, dia akan mengurangi pembeliannya kan. Tapi kalau harganya turun, nah dia borong gitu kan. Dia makin banyak belinya. Ini hukum berarti. Hukum terbukti ya di lapangan memang yang terjadi seperti itu. Ya, sementara angka-angka yang di sini ya ini adalah sebuah model ya. Ingat kemarin kita model ekonomi itu adalah cara kita menyederhanakan suatu teori ke dalam satu konsep ya. Dengan kita hanya mempertimbangkan variabel harga dan kuantiti. Ya, sebenarnya masih banyak variabel lain yang bisa mempengaruhi. Misalnya ada isu es krim itu dapat mengakibatkan diabetes, lalu konsumsinya jadi turun gitu ya. Kemudian ada isu lain bahwa misalnya es krim itu bisa membuat bahagia, membuat umur jadi panjang, sehingga konsumsi jadi naik. Tapi itu tidak ada di model ini. Itu semua kita anggap kita tiadakan dulu supaya kita bisa menyederhanakan masalah, menangkap asumsinya. Setelah kita dapat esensi ya, kita dapat esensinya, menangkap esensinya, lalu setelah kita dapat esensinya, baru kita kembangkan kepada faktor-faktor lain yang juga turut menentukan. Di sini ada individual demand dan market demand. Ya, di sini ada Catherine demand. Kurva, Catherine ini kurva ya. Kalau ini schedule. Ini schedule-nya dulu ya. Catherine tadi apabila harganya 0, dia beli 12 es krimnya. Nicholas juga 7. Nicholas 7 ya, di sini lebih sedikit demand-nya. Harganya naik, Catherine 10, Nicholas 6. Jadi di sini ada dua individu, yang satu bernama Catherine, yang kedua bernama Nicholas. Digabungkan, 12 tambah 7 yaitu 19. 19 cons. Ini harga per con. Ini gabungan market. Kita lihat di sini. Ini adalah demand curve daripada Catherine, yang ini demand curve daripada Nicholas. Kemudian kita lihat ini adalah market demand. Kita asumsikan di sini bahwa di dalam pasar ini cuma ada dua pembeli, ya, yaitu Catherine dan Nicholas. Ya, membentuk harga demand daripada pasar. Nah, ini terlalu sederhana ya, di mana kita cuma dua. Karena dalam pasar itu bisa ribuan atau ratusan orang pembelinya. Sehingga demand curve-nya tentunya bisa uh, lebih melandai lagi di sini. Kita lihat sini melandai ya, karena penjumlahan dari demand curve Catherine dan demand curve Nicholas. Begitu ya. Nah, tentunya untuk memenuhi kebutuhan atau demand daripada
para individual ini kan harus ditambah jumlah es krimnya ya. Berarti suppliernya pun harus bertambah untuk memenuhi permintaan dari banyaknya individual yang ada di pasar. Nah, ini kita baru membahas satu sisi ya, yaitu sisi daripada demand. Nah, kurva daripada demand itu bisa bergeser. Ya, bisa bergeser ke kanan, berarti ini terjadi peningkatan daripada demand. Ini demand awalnya yang biru ini ya. Demand curve D1. Bisa terjadi increase ya. Misalnya ada isu bahwa es krim bisa membuat umur panjang. Lalu terjadi peningkatan permintaan terhadap es krim karena orang berharap supaya bisa umur panjang. Atau bisa juga demand itu bergeser ke kiri. Ya, menjadi seperti ini ya. D3, kurva yang D3. Ini bisa terjadi misalnya ada isu bahwa es krim itu dapat mengakibatkan diabetes. Ya, bisa membuat demand-nya jadi turun. Ini pergeseran garisnya secara keseluruhan ya. Bukan pergeseran pada salah satu titik. Ya, ini ada jenis barang terkait dengan demand ya. Ada yang disebut dengan barang normal. Ya, kenaikan income orang menyebabkan kenaikan permintaan terhadap barang itu. Nah, ini yang mayoritas adalah barang normal ya. Misalnya handphone, pakaian, hiburan. Jadi income masyarakat itu naik, permintaan terhadap barang itu juga naik. Kemudian ada yang disebut dengan barang inferior. Ya, kenaikan income orang mengakibatkan barang itu jadi turun permintaannya. Contohnya bus, ojol ya, ojek online. Karena income masyarakat naik, masyarakat banyak yang punya mobil sendiri atau motor sendiri. Lalu orang yang naik ojek online itu jadi berkurang. Ini namanya barang inferior. Barang substitusi, kalau ini dua barang ya, barang substitusi ini sudah ada dua barang yang kita bandingkan. Misalnya antara beras dengan ubi jalar ya, atau ubi kayu. Apabila harga beras naik, harga ubi juga ikut naik. Kok seperti itu? Karena orang banyak mencari ubi. Ya, banyak yang mencari ubi dan mengakibatkan harga ubi itu juga ikut naik. Nah, kemudian barang komplemen. Ya, dua barang yang apabila harga barang satu naik menyebabkan penurunan permintaan pada barang yang lain. Ini permintaannya ya. Yang substitusi tadi, misalnya harga beras naik, orang jadi banyak meminta ubi ya. Banyak mencari ubi. Kalau ini komplemen, pelengkap. Misalnya mobil mewah ya, harga mobil mewah naik. Nah, itu orang jadi turun permintaannya terhadap pelek, misalnya ban gitu ya. Karena pelek dan ban mobil itu adalah pelengkap mobil tersebut. Karena harga mobilnya naik, permintaan terhadap pelek dan ban juga turun misalnya. Misalnya kamera, harga kamera naik. Kemudian permintaan masyarakat akan lensa, tripod, ya turun ya. Tas kamera jadi turun. Aksesorisnya jadi turun karena harga kameranya naik. Kalau ini income naik, turun permintaan.
Yang normal, income naik, permintaan naik. Jadi ini jenis barang terkait dengan demand atau permintaan. Ya, tadi kita bicara soal pergeseran demand curve. Apa saja yang kira-kira bisa mempengaruhi demand? Garis itu sendiri bergeser ya, yaitu income. Itu bisa menggeser ke kanan atau ke kiri ya. Ini bisa menggeser tuh bukan cuma ke kanan, tapi ke kiri juga bisa. Kemudian harga barang terkait. Ya, seperti tadi, barang-barang substitusi dan barang-barang komplementer ya. Itu bisa bergeser demand-nya akibat pergerakan daripada harga barang terkait. Lalu selera masyarakat. Ini yang dipengaruhi oleh mungkin juga tren atau mode ya. Kalau lagi ngetren, demand-nya jadi naik. Kalau udah nggak ngetren lagi, demand-nya jadi turun. Seperti itu. Lalu ekspektasi. Ini terkait terhadap harapan masa depan dari barang ini. Ya, misalnya es krim. Itu ada isu bahwa dengan banyak memakan es krim bisa membuat umur jadi panjang. Maka demand terhadap es krim jadi naik. Atau rokok. Ada isu bahwa orang yang banyak merokok umurnya jadi lebih pendek. Ya, orang bisa expect umurnya jadi pendek kalau dia merokok. Nah, ini mengakibatkan demand terhadap rokok bergeser kurvanya ke kiri ya. Atau jumlah pembeli. Ya, tentu saja jumlah pembeli akan menggeser. Tergantung ya. Makin banyak jumlah pembeser, makin tentu saja ini bisa menggeser daripada demand curve. Ya, ini contoh kasus daripada bagaimana cara mengurangi demand terhadap rokok. Ya, ini orang merokok susah untuk disuruh berhenti ya. Tapi melalui teori ekonomi kita bisa mengurangi demand terhadap rokok. Dan sudah diterapkan oleh pemerintah. Misalnya, ada peringatan di rokok itu yang tulisannya merokok dapat merugikan kesehatan. Tulisan ini menyebabkan orang jadi kurang selera. Tadi selera ya. Selera salah satu yang mempengaruhi demand. Selera orang jadi kurang ya terhadap rokok ini. Sehingga menggeser demand curve tadi menjadi ke kiri. Yang artinya mengurangi kuantitas konsumsi rokok daripada masyarakat. Yang kedua yaitu ada gambar-gambar mengerikan di rokok itu ya. Yaitu ada yang lehernya bolong, ya ada paru-parunya hitam. Nah, ini adalah ekspektasi. Ya, gambar tersebut memberikan ekspektasi atau sebuah gambaran di masa depan bahwa apabila sering merokok, orang bisa berekspektasi kesehatannya akan terganggu ya. Nah, ini bisa menggeser demand curve ke kiri. Sehingga kuantitas rokok yang dikonsumsi masyarakat jadi turun. Lalu ada lagi pajak yang semakin dinaikkan ya dari waktu ke waktu oleh pemerintah, semakin tinggi. Nah, ini tentu menggeser, tapi bukan menggeser garisnya ya, tetapi menggeser titik pada garis itu ya. Jadi menggeser titik garisnya karena harganya naik, pajak ini membuat harga naik sehingga yang dikonsumsi masyarakat jadi sedikit. Mungkin waktu harganya murah bisa merokok 1 bungkus sehari ya. Dengan adanya harganya mahal, ini menjadi berkurang. Jadi misalnya jadi setengah bungkus sehari semalam. Jadi ada pengurangan konsumsi daripada rokok. Nah, inilah studi kasus ya, cara mengurangi demand terhadap rokok. Pemerintah menggunakan teori ekonomi, itu menggeser kurvanya itu sendiri, atau menggeser titik pada garis kurvanya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi supply atau penawaran. Nah, ini dari sisi penjual atau supplier. Ya, ini ada sebuah kurva dari band.
Ya, band ini adalah supplier atau pedagang es krim. Ya, apabila harganya 0, ya band tentu saja tidak mau jual es krim ya. Harganya 0, dia nggak mau jual, nggak ada harganya es krim. Kalau harganya 0,5, dia masih tidak mau jual es krimnya, masih terlalu murah ya. $0,5, modalnya mungkin nggak segitu ya. Nah, kalau harganya 1, band baru mau mulai jualan, dia jual 1 es krimnya. Kalau harganya 1,5, wah, dia menaikkan jumlah barang yang dia supply. Karena harganya makin bagus. Naik lagi harga es krim jadi 2, dia tambah lagi supply-nya. Dia jual 4. Naik lagi harga es krim bisa jadi 2,5. Ini yang naik harga ini pasar ya. Bukan band-nya itu yang menaikkan harga, tetapi begitu harga pasar naik, band itu turut menaikkan jumlah supply-nya karena dia ingin meraup cuan ya dari kenaikan harga barang ini tadi. Jadi harga ini bukan band yang tentukan, ini kita adalah price taker tadi seperti yang kita asumsikan di awal ya, bahwa kita baik itu Catherine tadi yang sebagai demand ya, ataupun di sini band sebagai supplier, hanya bisa price taker, menerima harga yang sudah ditetapkan oleh pasar. Dan kita bereaksi terhadap harga tersebut. Reaksi band di sini pada saat harga itu 3, dia mensuplai di sini 5 es krim. Ya, ini tentu saja sebuah model ya. Ya, sebuah model ya tidak seperti ini juga, persis seperti ini kenyataan ini model pada satu orang yang kita namakan band di sini. Yang ini adalah supply schedule, bentuknya table, yang ini adalah supply curve. Lihat supply curve ini ya. Dia bentuknya naik ini ke atas ini ya. Naik ke atas. Ini artinya kalau harga barangnya naik, maka barang yang disuplai, quantity supplied, itu juga naik. Ya. Jadi kalau tadi quantity demanded, yang tadi di demand ya, di sini namanya quantity supplied. Ya beda ya. Bukan quantity aja, tapi di sini karena ini untuk kurva supply, maka di sini namanya quantity supplied. Yang di sini adalah price, tetap ya, harga. Ya, di sini kita lihat ada individual supplier ya, yang tadi bernama Ben, lalu ada satu lagi supplier lagi namanya Jerry di pasar ini ya. Di mana pasar ini cuma 2 supplier. Ini kita lagi-lagi membuat asumsi. Kita asumsikan bahwa pasar es krim di satu kota ini cuma 2 orang, yaitu Ben dan Jerry. Tentu saja ini bukan keadaan realita yang sebenarnya, tapi kita asumsikan seperti ini untuk menyederhanakan dan menangkap esensinya ya. Ben seperti ini, garis supply-nya. Kemudian Jerry seperti ini, Jerry dia mensuplai lebih banyak ya pada saat harga 1,5. Harga 2, Jerry mensuplai lebih banyak, itu 4. Sementara Ben masih 3. Nah, gabungan daripada individu Ben supply dan individu Jerry supply ini membentuk namanya market supply seperti ini. Dia lebih datar ya, market supply seperti ini. Jadi market supply itu adalah gabungan daripada individual supply. Nah, sementara harga ini mereka tidak bisa berbuat banyak. Nah, inilah kita mempelajari supply and demand ini, kita asumsikan bahwa semua pihak ekonomi di sini hanya bisa menjadi price taker. Ya, menerima harga yang sudah ada di pasar. Kalau naik, mereka akan bereaksi. Turun, mereka pun akan bereaksi. Ya, jadi harga ini
bukan dibuat oleh salah satu orang ya atau individu yang ada di sini, tetapi ini dibuat oleh pasar. Dan para individu di sini hanya bisa menerima harga ini lalu menyesuaikan diri terhadap harga yang ada di pasar ini. Sama dengan demand, supply juga bisa bergeser garisnya ke kanan atau ke kiri ya. Ya, bergeser garisnya. Ya, ada mempengaruhi tentunya selain harga ya. Dan selain harga dia akan menggeser total garis ini. Ya, kalau harga itu adalah bergeser di sekitar garisnya. Misalnya harganya rendah atau harganya tinggi, dia akan bergeser di sekitar garis. Tetapi kalau kondisi selain harga itu akan menggeser garisnya ke kanan atau ke kiri. Ya, ini yang kita sebut tadi faktor-faktor yang bisa menggeser supply curve. Yang pertama adalah input prices. Ya, ketika harga-harga barang itu naik, tentu saja para supplier harus menyesuaikan ya. Harga input prices. Input itu ya mulai dari bahan baku sampai tenaga kerja, sampai dengan waktu ya. Apabila itu terjadi perubahan, maka itu akan bisa menggeser garis supply itu ya. Kemudian teknologi. Ya, apabila ada penemuan teknologi yang baru, maka tentu saja barang itu bisa disuplai dalam jumlah yang lebih banyak ya. Ada penemuan-penemuan teknologi yang baru, misalnya komputer, ada penemuan di bidang komputer, barang komputer bisa disuplai dengan jumlah yang lebih banyak. Ada teknologi di bidang otomotif, barang otomotif bisa diproduksi dengan robot ya, dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih cepat. Ekspektasi, tentu saja ekspektasi atau harapan atau perkiraan terhadap masa depan itu juga bisa menggeser garis supply itu ke kiri atau ke kanan. Dan sama seperti demand tadi, jumlah daripada penjual. Ya. Makin banyak penjualnya, tentu saja, atau makin sedikit, tentu saja itu bisa menggeser dari garis dari supply, ya, supply curve. Nah, kalau tadi kita membahas supply and demand itu secara sendiri-sendiri, sekarang kita akan membahas supply and demand secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama bagaimana mereka membentuk pasar. Ya, yang pertama, tadi kita ada namanya garis demand ya. Ini garis demand. Kemudian ada garis supply. Nah, lalu persilangan antara demand dan supply inilah yang disebut dengan equilibrium. Equilibrium adalah di mana supply and demand itu intersect, mereka berpapasan ya di sini. Jadi, harga pasarnya adalah 2 di sini. Harga pasar dari es krim itu adalah 2. Dari mana 2? Yaitu dari persilangan. Dari tentu saja demand daripada pasar ya, demand daripada market demand dan market supply, lalu terbentuklah market price di sini. Equilibrium price yaitu 2. Dan quantity adalah 7. Ya, seharusnya para supplier itu total yang mereka produksi itu, mereka supply itu 7 saja. 7 saja mereka supply ya. Seharusnya. Yang pasnya segitu. Ya, yang seharusnya segitu. Nanti kita akan kaji skenario-skenario di mana nanti apabila apa yang terjadi apabila disuplai lebih banyak daripada 7 atau lebih sedikit daripada 7. Nah, ini yang terjadi apabila disuplai lebih banyak atau lebih sedikit atau harga ya, harga tidak pada equilibrium. Ya, di sini kita lihat market not in equilibrium. Bisa di mana harga itu 2,5.
Harga es krim itu adalah 2,5 dolar. Di sini yang diminta itu cuma 4. Orang cuma, kalau harga 2,5, orang tuh seluruh market itu cuma mau 4. Tetapi supplier mensuplainya kebanyakan 10. Sehingga di sini ada surplus, yang diminta 4, yang disuplai 10. Jadi ada kelebihan supply di sini. Ada surplus namanya. Jadi surplus itu istilah ya. Surplus istilah di mana ada kelebihan supply. Demand cuma 4, tapi supply-nya ada 10. Sehingga ini ada yang bakalan nggak laku ini, yaitu 6 ya. Tapi orang ini pastinya tidak mau demi begitu saja barang nggak laku. Mereka akan berusaha bagaimana biar barangnya laku ya. Maka ini nanti akan ada sebuah upaya ya untuk mengembalikan ini kepada titik normal. Seperti itu nanti. Sama dengan ini. Harga equilibriumnya 2. Tetapi harga yang terjadi sekarang adalah 1,5. Yang terjadi apa? Demand-nya, ini garis demand ya. Yang ke bawah ini garis demand. Demand-nya itu ada 10. Tetapi karena harganya murah, supplier cuma mensuplai 4. Diminta 10, yang disuplai cuma 4. Sehingga ini terjadi shortage atau kelangkaan ya. Jadi kelangkaan es krim. Orang minta 10, total dari market itu minta 10 es krim. Sementara yang disediakan oleh supplier cuma 4. Sehingga ada 6 ya, yang kurang ya. Ada kekurangan 6 es krim gitu. Ini namanya terjadi shortage atau kelangkaan. Inilah yang terjadi apabila pasar tidak pada equilibrium. Nah, tadi kita membahas tentang adanya pergeseran daripada garis demand maupun supply. Nah, bagaimana jika terjadi pergeseran dua garis itu ya sekaligus? Seperti pada contoh panel A ini. Ya, di sini terjadi increase dari demand. Ini demand yang biru ya, D1. Terjadi large increase. Terjadi kenaikan cukup besar di sini ya. Terjadi kenaikan cukup besar di sini. Kemudian ada supply, terjadi penurunan. Ya, ke kiri ya. Yang merah ini S1, supply awalnya yang biru. Lalu ada penurunan sedikit, small decrease in supply. Nah, kita lihat bahwa initial equilibrium ada di sini. Equilibrium awal itu ada di sini. Nah, kemudian setelah terjadinya pergeseran tersebut, terciptalah equilibrium baru di sini. Ya, terjadi equilibrium baru di sini artinya price-nya naik ya. Kemudian Q-nya juga ikut naik. Price-nya naik, jadi P2, Q-nya ikut naik, jadi Q2. Nah, sementara di sini kita lihat terjadi kenaikan sedikit dari demand. Ya, terjadi kenaikan sedikit dari demand. Lalu supply terjadi penurunan yang banyak ya dari supply. Nah, ini kita lihat bahwa equilibrium awalnya di sini. Harga naik. Oke, harga naik. Ini new equilibrium ada di sini. Harga naik, tetapi quantity jadi berkurang. Di sini ya. Kalau tadi harga naik, quantity quantity jadi naik, quantity di equilibrium ya. Equilibrium quantity naik. Kalau di sini equilibrium quantity-nya jadi turun.
Ya. Kalau terjadi shift atau pergeseran kedua kurva supply dan demand. Ya, ini adalah apa yang terjadi apabila terjadi pergeseran ya di antara supply and demand ya. Apa yang terjadi terhadap harga dan juga quantity. Nah, ini silakan Anda membuat simulasi-simulasi sendiri ya. Contohnya ini demand, garis demand, kemudian ini garis supply ya. Di sini no change in supply dan no change in demand, berarti price dan kuantitinya sama ya. Price dan kuantitinya sama. Tapi apabila no change in demand, berarti demand ini nggak ada perubahan di sini, tetapi supply-nya ada increase, tapi kalau supply increase dia ke kanan ya, ke kanan. Nah, di sini ada supply increase. Di sini kita lihat price down. Price-nya down ya, yang tadinya price-nya di sini menjadi down, turun. Ingat price itu yang ini price ya. Ini price yang vertikal. Kita lihat di sini lebih rendah dia. Kemudian Q up. Ingat bahwa Q itu adalah yang horizontal di bawah ini. Q-nya naik ya. Yang tadinya awalnya di sini menjadi lebih banyak Q-nya. Nah, itu silakan Anda membuat simulasi-simulasi sendiri untuk semua tabel ini ya. Nanti silakan dianalisa. Sementara ambiguous ini artinya dia bisa naik atau turun ya. Bisa naik atau turun karena di situ dia di garis itu nanti naik kemudian turun lagi atau turun kemudian naik lagi, jadi bisa terjadi salah satunya. Silakan nanti buat simulasi sendiri untuk lebih memahami tabel daripada apa yang terjadi terhadap harga dan quantity apabila terjadi shift pada supply dan demand-nya.